apa yang menjadi keinginannya Tuhan, track mana yang kita harus lalui, ya, di mana ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tentunya kita harus mengerti betul, ya, tepat betul, ya. Kalau kita melenceng saja, ya, kita menyimpang saja dari ketetapan yang Tuhan berikan, ya, kita tidak presisi, kita tidak memiliki ketepatan, lama kelamaan kita akan menjauh, ya, daripada track yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya, untuk kita lalui bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan di Jumat kemarin, ya, saya sangat terberkati dan saya mendapat rema, ya, bagaimana kita harus betul-betul sefrekuensi dengan Tuhan, ya. Saya teringat kalau Bapak Ibu Saudara sejaman dengan saya, ya, tentunya dulu tuh kita TV itu masih hitam putih dan radio itu sangat berguna sekali, ya. Dan saya percaya di setiap rumah tuh pasti ada tuh, ya, radio dengan tombol-tombol yang besar, ya, seperti itu. Dan ketika menyalakan radio itu tuh biasanya itu kresek, ya. Sekarang juga kita ketika kita nyalakan radio di mobil, ya, seperti itu kita harus betul-betul kena betul, ya, frekuensinya, sinyalnya seperti itu, ya, baru kita bisa jelas mendengar suara dari radio tersebut, ya. Jadi ketika dulu, ya, saya mau dengar sesuatu itu, ya, jadi harus kayak muter-muternya tuh pelan-pelan banget gitu, ya. Jadi nggak bisa kayak srut gitu, ya, nggak bisa, ya. Jadi kayak harus pelan-pelan. Oh, ini nanti ke kiri sedikit, nanti diputar ke kanan sedikit. Oh, ini masih kresek-kresek gitu. Oh, diputar lagi ke kiri, mungkin bisa seperti itu, ya. Nah, jadi saya berpikir bahwa ketika kita berjalan dalam kehendak Allah, ya, kita nggak bisa sesuai dengan kehendak kita, ya. Ya, seperti ya, analoginya, ya, bahwa ketika kita cari sinyal atau frekuensi dari radio tersebut itu sangat pelan-pelan, ya, dan harus betul-betul pas banget, ya, pas banget baru kita bisa mendapatkan suara, ya, mendengar suara dengan jelas, ya. Ketika tidak pas, ya, tentunya ada suara-suara lain, ya, kresek-kresek atau apapun, ya, yang buat kita tidak bisa mendengar secara jelas dari radio tersebut, ya. Begitu juga dengan Tuhan, ya. Ketika kita tidak pas banget sama Tuhan, tidak presisi, tidak tepat, ya, seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka ada suara-suara, ada hal-hal, ya, baik dalam diri kita, baik itu orang-orang di sekitar kita, situasi, kondisi yang akan dapat mempengaruhi kita, ya, untuk kita tidak lagi setia, untuk kita tidak lagi berjalan dalam apa yang menjadi keinginannya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kompromi, orang-orang yang mendengar, oh, kata ini bagus loh, ya, oh, kata ini tuh ini baik loh, ya. Kita betul-betul tidak bisa melihat dengan jelas apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita sefrekuensi dengan Tuhan, kita bisa tahu, bisa jelas Tuhan ngomong, nggak boleh gini, ini tuh menurut kamu baik, tetapi ini yang bukan yang sempurna, nah, ini bukan yang menyenangkan hatiku, ya, seperti itu, ya. Jadi itu yang saya akan bahas pada malam hari ini, yaitu kita harus memiliki ketepatan, ya, presisi yang harus terus kita jalani dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak salah langkah, ya. Jangan kata orang, jangan kata diri kita baik, ya, jangan karena kenyamanan kita, ya, sehingga
kita mulai menyimpang sedikit-sedikit. Ya, penyimpangan itu bukan dari hal-hal yang besar-besar ya, tetapi mungkin dari hal-hal yang kita salah dengar ya, Tuhan ngomong seperti ini kok kita nangkepnya seperti ini ya, karena kita tidak memiliki ketepatan ya dalam mendengar suara Tuhan ya. Kita akan belajar pada saat ini, presisi adalah sifat atau keadaan yang tepat ya, sebuah hal yang akurat dan teliti dalam melakukan sesuatu. Presisi berarti melakukan sesuatu dengan cara yang benar, tanpa kesalahan dan dengan hasil yang diharapkan ya. Ini yang diharapkan, bahwa sesuatu yang kita lakukan adalah sesuatu yang tepat, sesuatu yang akurat ya, sesuatu yang sangat benar ya, dan tidak ada sebuah kesalahan. Dan kita berharap bahwa kita presisi dalam mendengar suara Tuhan ya. Kita memiliki ketepatan dalam mendengar suaranya Tuhan, tidak salah ya. Tadi saya bilang analoginya bahwa ketika kita menyalakan radio, mungkin ketika frekuensinya tidak pas seperti itu, ada suara-suara lain, sehingga kita tidak memiliki kejelasan ya untuk mendengar suara seperti itu. Dan presisi dalam melakukan perintah Tuhan ya, tentunya ketika kita memiliki ketepatan dalam mendengar suara Tuhan, kita juga dapat melakukan perintah Tuhan dengan tepat ya. Jadi kalau nggak tepat dengarnya ya, masih mungkin kalau anak-anak muda nih ya, misalnya baru dibangunin begitu ya, kayak anak-anak saya biasanya ketika saya perintahkan mereka baru bangun tidur, mereka tuh ianya cepat ya. Jadi mereka tuh memang mungkin dilatih militer begitu ya, ianya cepat, tapi mungkin ketika melakukannya tuh mereka bingung gitu ya, mungkin masih belum terkoneksi gitu ya. Jadi apa yang dilakukan itu sesuatu yang tidak tepat ya. Jadi mari kita memiliki ketepatan untuk mendengar suara Tuhan, sehingga kita juga tepat untuk melakukan segala sesuatunya ya. Di dalam Mazmur 111 dikatakan bahwa Mazmur 111 ya, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh ya. Tuhan melakukan segala sesuatunya dengan tepat dan presisi ya. Jadi inilah sebuah keteladanan ya, ketika Tuhan diperintahkan oleh Bapaknya untuk mengemban misi menyelamatkan kita umat manusia ya, Yesus tidak menyimpang ya, tidak seenake dewe begitu ya, tidak improvisasi begitu ya dengan hal-hal yang di luar dari perintah Bapaknya kepada Yesus. Tetapi Yesus sungguh-sungguh melakukan tepat seperti apa yang Bapaknya lakukan ya. Sampai diambang dari kemampuannya ya, dia boleh menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya dalam kehidupannya ya. Walaupun tawaran ya, walaupun hal-hal yang membawa Yesus untuk bisa kompromi ya dengan keadaan seperti itu, bisa saja, tetapi Yesus tidak lakukan itu ya. Mari kita meneladani Yesus. Yesus adalah pribadi yang sangat presisi dalam setiap apapun perintah dari Bapaknya. Oleh karena itu kita adalah pengikut-pengikutnya, kita adalah anak-anaknya, kita juga akan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi ketepatan ya, ketepatan yang Yesus lakukan ya. Kita akan belajar mengapa kita tidak dapat presisi ya, kenapa kita nggak tepat terus ya, kok salah terus seperti itu ya. Saya ketika merenungi ini ya, ada hal yang menjadi impresi kuat kepada saya bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Jadi kadangkala kenapa kita tidak memiliki ketepatan ya, tubuh, jiwa, dan roh kita ini tidak seimbang ya.
tubuh sebagai rumah, sebagai tempat dari jiwa kita, dari roh kita, ya, tidak melakukan fungsinya dengan baik, dengan seimbang, ya. Jadi apa yang terjadi dalam jiwa kita, apa yang terjadi dalam roh kita adalah sesuatu yang kacau, ya, sesuatu yang tidak tepat. Itulah suara-suara yang dapat mengganggu, ya, suara Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak memiliki ketepatan, kita tidak presisi dalam mendengar suara Tuhan. Bukan Tuhan nggak ngomong, Tuhan tuh ngomong, Tuhan tuh kasih tahu sama kita, nggak boleh loh nak, yang begini loh yang seharusnya. Tetapi karena kita tidak seimbang dalam tubuh dan jiwa kita, roh kita, ya, akhirnya apa yang menjadi perkataan Tuhan itu adalah sesuatu yang lewat begitu aja, ya. Kita tidak bisa mendengar dengan jelas. Ini saya simpulkan, ya, ketika kita tidak tepat melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu penghalangnya itu dosa, ya. Dosa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, saya katakan bahwa dosa itu dilakukan dengan sadar, ya, sesadar-sadarnya. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah kemelesetan, sesuatu yang tidak tepat, luncas, ya, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ya. Apa yang Tuhan perintahkan seperti ini, tetapi kita melakukannya lain, itulah dosa, ya. Jadi manusia kita ini seringkali berkompromi, ya, karena jiwa kita, roh kita tidak terhubung kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan katakan, ya, tubuh ini lemah, ya, seperti itu. Jadi ngikutin aja apa yang menjadi maunya, sehingga kita tidak memiliki ketepatan dalam mendengar suara Tuhan, apalagi melakukan, ya. Dengar aja nggak tepat, apalagi lakukan, ya. Dan selanjutnya bagaimana sih agar kita presisi, agar kita itu tepat, ya. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Dan semoga Allah damai sejahtera sendiri menguduskan kamu sepenuhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ya. Ini yang diharapkan bagi kita semua, bahwa segala sesuatu dalam hidup kita, bukan hanya roh kita, bukan hanya jiwa kita, tetapi tubuh kita juga terpelihara sempurna. Oleh karena itu, mari kita bijaksana dengan tubuh kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya, dengan istirahat yang cukup, ya, dan lain sebagainya, supaya tubuh kita menjadi sehat dan jiwa kita juga, ya. Banyak hal yang akhir-akhir ini membuat jiwa kita tergoncang, ya. Mari kita datang sama Tuhan, benahi, ya, hubungan kita dengan Tuhan, sehingga roh kita menjadi roh yang kuat, ya, sehingga jiwa kita juga menjadi jiwa yang kuat, sehingga pada kedatangan Tuhan, pada nantinya kita akan menjadi orang-orang yang melihat, ya, bahwa Tuhan mendapati diri kita, tubuh, jiwa, roh kita adalah terpelihara dengan sempurna. Dan bagaimana agar kita tepat, ya, memiliki ketepatan? Yang pertama, mari kita sadari bahwa kita adalah gambar Allah. Mari kita katakan bersama, saya adalah gambar Allah. Ya, mari kita katakan kepada kanan kiri kita, kamu adalah gambar Allah. Ya, imago Dei. Kita semua adalah gambar Allah, ya. Menggambarkan proses menjadi seperti Kristus atau meniru sifat-sifat Kristus, ya, meneladani Kristus. Jadi kita harus menyadari bahwa bagaimana kita bisa presisi, kita harus serupa dengan gambar Yesus, ya. Menjadi seperti Kristus, meniru sifat-sifat, meneladani apa yang Yesus lakukan. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-48 dikatakan, Matius
ayat yang ke-48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, mari kekristenan kita bukan berdasarkan boleh nggak boleh, baik nggak baik. Ya, saya percaya dan yakin Bapak Ibu Saudara dan kita semua di tempat ini tidak ada yang menjadi pembunuh, penipu atau lain sebagainya. Ya, kita tidak lagi ada di area hal-hal seperti itu. Ya, tentunya mari kita naik ke level yang lebih tinggi adalah sebuah kesempurnaan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, jadi memang apa yang kita lakukan mungkin semuanya baik. Ya, kita tidak ada yang menjadi penipu, pembunuh, penzina dan lain sebagainya. Tetapi apakah yang kita lakukan itu adalah sebuah hal yang sempurna? Itu yang tadi saya katakan bahwa ketika kita menyalakan radio, ya kita mungkin bisa mendengar ya suara dari radio itu. Tetapi apakah suara yang keluar dari radio itu adalah sebuah hal yang suara yang bulat, yang betul-betul tidak ada kersak-kersaknya begitu ya, betul-betul sempurna ya, sehingga apa yang kita dengar ya itu tidak ada yang salah ya, dijamin tidak ada yang salah ketika kita betul-betul mendengar dengan sempurna. Apa yang kita kerjakan juga sesuatu yang sempurna ya. Jadi biarlah kesempurnaan ini, kalau seperti yang kita dengar di televisi, kesempurnaan itu milik siapa? Ya, begitu ya. Tetapi kesempurnaan ini bisa kok kita miliki ya, bisa kok kita miliki ketika kita mau sejalan seiring dengan Tuhan ya. Tentunya ketika kita bisa mendengar tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita adalah sebuah kesempurnaan ya. Kesempurnaan adalah sesuatu yang kita lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam hidup kita ya. Dan yang kedua, bagaimana kita menjadi presisi, tepat ya. Kita harus hidup dalam firman-Nya. Kita harus suka baca, kita harus suka renungkan firman, kita harus suka lakukan firman dalam hidup kita. Tidak ada hal yang bisa kita tawar-menawar dalam hal itu ya, karena firman Tuhan adalah pikiran hati Tuhan ya. Jadi kalau kita katakan bahwa kenapa firman Tuhan itu dikatakan bahwa Allah sendiri ya, karena di dalam firman itu adalah kita bisa lihat, bisa baca. Di situ terkandung hati Tuhan dan pikiran Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak bisa dipisahkan. Misalnya saya dengan pikiran saya, dengan hati saya. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sudah bilang bahwa Ibu Hilda, ya pikiran saya dan hati saya juga adalah hal yang sama. Ya, jadi apa yang terkandung di dalam firman Allah adalah pikirannya Allah, hatinya Allah, hasratnya Allah. Oleh karena itu kita katakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri ya. Oleh karena itu mau nggak mau, harus mau. Ketika kita mau presisi, ketika kita mau tepat, kita harus suka sama firman Tuhan ya. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 dikatakan bahwa Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya. Jadi firman Tuhan adalah Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, saya suka dengan terjemahan sederhana Indonesia. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan dan mendidik kita untuk hidup benar di mata Allah ya. Jadi kenapa kita harus suka sama firman Allah? Karena firman Allah adalah hal yang bisa menegur, mengingatkan kita, bahkan menghajar kita ya, menunjukkan setiap kesalahan-kesalahan kita ya, untuk kita menjadi orang-orang yang benar di mata Allah ya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa presisi, bagaimana kita bisa tepat mendengar suara Allah dan melakukannya, kita harus
suka kepada firman Allah, ya. Apa yang terjadi ketika kita presisi, ketika kita tepat mengetahui isi dan pikirannya Allah? Di dalam Yesaya 11 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Yesaya 11 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 dikatakan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sungguh sangat luar biasa ketika kita memiliki ketepatan, ya, dalam mengetahui apa yang menjadi keinginan Tuhan, maunya Tuhan. Bukan hanya kita tepat melakukan segala sesuatu, bukan hanya kita sempurna melakukan segala sesuatu. Ya, di sini dikatakan aku akan memberikan mereka hati yang lain, ya. Sesuatu yang lain dalam kehidupan kita ini berbicara tentang roh yang lain, ya. Bahwa aku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam diriku, ya. Jadi kenapa kita bisa taat, kenapa kita bisa rendah hati, kenapa kita bisa memaafkan, kenapa kita kok orang jahatin kita malah balas dengan yang baik, ya. Kok kita bisa doakan orang-orang yang di luar sana yang tidak bersama-sama dengan kita, ya. Kita kok bisa melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita secara manusia, ya. Karena saya percaya dan yakin ada roh Tuhan di dalam hidup kita, ya. Untuk itu kita dapat memiliki roh yang lain, ya, roh yang berbeda, ya, hati yang berbeda, hati yang keras, hati yang tidak baik itu digantikan dengan hati yang mau taat kepada Tuhan, ya. Dan di ayat yang terakhir dikatakan supaya mereka hidup, ya, menurut ketetapanku, ketetapan Allah dan peraturan-peraturanku dengan setia, ya. Tanpa Tuhan, tanpa roh yang daripada Tuhan, tanpa hati yang baru, kita tidak mungkin memiliki kesetiaan dalam melakukan ketetapan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya maka mereka akan menjadi umatku, ya. Dan paling dahsyat dikatakan bahwa dan aku akan menjadi Allah mereka, ya. Jadi dengan kita hidup dalam ketepatan, presisi, kita memiliki hati yang baru, roh yang baru, ya. Dan kita akan menjadi umat Allah, umat pilihannya Allah, dan Allah menjadi Allah kita, ya. Dan ini yang menjadi goal kita, harapan kita semua, kita menjadi umat-umat Allah yang diakui, ya, yang dikenal oleh Allah, supaya nanti ketika selesai kita, ya, tema kita di dunia ini, atau kita diangkat, ya, rapture, ya, apapun itu, ya, kita tidak menjadi orang-orang yang tidak dikenal oleh Allah, ya. Apapun yang kita lakukan mungkin saat ini sesuatu yang bernilai rohani, ya, tetapi mari kita mengejar apa yang menjadi perkenanan Allah dalam hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia, ya, tidak sia-sia, semua diperhitungkan, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang dilayakkan oleh Allah untuk bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, biar roh-Mu ada di dalam hidup kami Tuhan, sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu, gairah-Mu itu boleh kami tangkap Bapa. Roh Kudus tolong kami Tuhan, kami gak mau hidup dalam setiap kelemahan kami Tuhan. Kami mau terus melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kami mau taklukkan setiap tubuh, jiwa,
roh kami ke dalam tangan-Mu, dalam kendali-Mu Tuhan. Biar semua hal yang kami kerjakan bukan hanya bernilai baik Tuhan, tetapi semua yang sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami kembalikan segala pujian, syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Rofi. Pasti digenapi, sebab tidak ada yang dapat menggagalkan rancangan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak bencana banjir, Tuhan kuatkan, hiburkan mereka, sukacita Tuhan tetap menjadi bagian mereka, bahkan sukacita yang sejati ketika kami ada dalam penderitaan, kami tetap bergembira, kami tetap bersyukur. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa, semua jemaat Tuhan dilindungi dari segala wabah, penyakit, virus, kuman, diproteksi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang malam ini tuduh perlindungan-Mu sempurna atas kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, hikmat, kuasa, pengurapan dari Roh Kudus yang akan memampukan kita semua berjalan dalam kehendak Allah. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin.